Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita, BPJS Kesehatan Cabang Tapatuan on air ya. Hari ini kita kedatangan tamu dari bagian mutu layanan fasilitas kesehatan ya. Jadi layanan fasilitas kesehatan itu di BPJS Kesehatan sangat diperhatikan ya, sangat menjadi konsentrasi bagi kami agar memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh peserta jaminan kesehatan nasional. Oke, kita perkenalkan ini pemateri kita atau narasumber kita. Silakan Bang, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya David dari bagian mutu layanan fasilitas kesehatan. Nah, di hari ini saya dipercayakan untuk on air bersama abang ganteng kita, Abang Musfi, dengan judul peran BPJS Kesehatan dalam menjaga mutu pelayanan fasilitas kesehatan ya. Jadi hari ini kan kita bahas nih terkait mutu ya Bang ya? Iya. Oke, dari Abang dulu nih. Mutu itu di BPJS Kesehatan bagaimana Bang? Di apa? Dilaksanakan gitu kepada kita, kepada Vaskes lah khususnya. Ya. Di sini ya kita selaku penyelenggara jaminan kesehatan, mutu fasilitas kesehatan itu menjadi konsentrasi. Ini ya tombak utama dalam pemberian pelayanan kepada fasilitas kesehatan, karena BPJS Kesehatan tidak memberikan pelayanan kepada peserta tapi bekerja sama dengan mitra BPJS Kesehatan, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, begitu Musfi. Oke. Untuk mitra ini kalau mau bekerja sama kan ada juga hal-hal yang harus dipenuhi ya Bang ya. Kira-kira yang harus dipenuhi ini ada standarnya kan Bang? Ada. Nah, untuk mitra kerja BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan baik itu tingkat pertama dan tingkat lanjutan, jika ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bisa mengajukan melalui aplikasi Hafiz ya. Kemudian dipastikan juga bahwa di daerah yang akan dilakukan dibuka praktik, baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik pertama, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi, dipastikan dulu apakah di tempat itu zonanya zona hijau kah atau kuning atau oranye. Merah ya, merah. Merah. Nah, karena supaya pemerataan fasilitas kesehatan itu tersebar di seluruh daerah yang belum tercover oleh masyarakat, begitu Musfi. Jadi kan Bang tadi ada merah, kuning ya atau hijau ya? Iya. Di Hafiznya. Nah, kalau untuk kategori merah, kuning, hijau itu berarti ada artinya kan Bang? Nggak sekedar warna aja ya? Ada Musfi. Gitu kan? Jadi kalau untuk hijau itu berarti itu zona yang bisa kita katakan 75% ya. 75% itu kemungkinan bekerja sama apabila memenuhi kriteria yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Kalau merah itu berarti zona itu sudah berada di sudah terpenuhi. Jadi fasilitas kesehatan dengan pemerataan masyarakat itu sudah terpenuhi. Tapi kalau kuning itu 50-50 dia. Begitu Muspi. Oke, berarti. Ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau memang ada rezeki nih atau pengen bangun Vaskes atau pengen bangun klinik ya, jadi diperhatikan lagi nanti sebelum mengajukan ke BPJS Kesehatan, dilihat dulu tuh di Hafiz ya Bang tadi. Iya. Dilihat dulu di Hafiz apakah berada di zona hijau, kuning atau merah. Nah, kalau di zona merah alangkah baiknya pindah posisi Bang ya atau pindah lokasi. Nah, pindah lokasi supaya ketika pengajuan ke BPJS Kesehatan untuk melakukan kerjasama itu bisa dilaksanakan tanpa ada kendala. Oke, gitu. Baik, kemarin kan kita sempat buka Q&A nih Bang, ya kan? Nah, kita buka Q&A kemarin. Jadi ada kemarin pertanyaan di Q&A Bang kan? Apa sih peran utama dari BPJS Kesehatan itu dalam mutu layanan di fasilitas kesehatan Bang? Nah, mungkin boleh dijawab dulu Bang, supaya teman-teman ini paham kan bagaimana sebenarnya BPJS Kesehatan memaksimalkan mutu layanannya, gitu. Baik, Musfi, BPJS Kesehatan dalam memastikan mutu layanan itu harus sesuai dengan standar melalui kerjasama
regulasi, audit, dan pemantauan rutin di setiap fasilitas kesehatan. Jadi, setiap fasilitas kesehatan itu yang sudah bekerja sama dengan BPJS, kita akan melakukan monitoring rutin. Karena setiap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS itu, mereka harus memenuhi kepatuhan dan komitmen yang sudah disepakati di awal kerjasama dengan BPJS Kesehatan, gitu Mufti. Oke, Bang. Kita lanjut ya, Bang. Nggak ada, Kita lanjut. Oke. Ini Bang, pertanyaan kedua. Bagi teman-teman yang bergabung di live, jangan ragu ya, boleh ditanyakan. Jika memang bukan tentang tema ini, boleh ditanyakan saja, nanti kita bantu jawab, ya kan. Ini kita lanjut Bang dari Q&A kemarin. Mengapa mutu layanan itu menjadi konsentrasi bagi BPJS Kesehatan, Bang? Ya, itu karena tujuan utama BPJS Kesehatan adalah memberikan layanan kepada peserta sesuai dengan Undang-Undang SJSN tahun 2004 dan Undang-Undang BPJS tahun 2011. Nah, di mana BPJS dipercayakan untuk memberikan layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat ya, gitu, Musfi. Oh, oke, Bang. Bang, ini ada pertanyaan nih dari Kak Syakira Bilkis ya. Oke, pertanyaannya Bang. Info peserta aktif, tapi kenapa kok di aplikasi JKN non-aktif, Kak? Padahal udah lunas tulisannya. Nah, itu kenapa Bang? Ini pesertanya aktif, ya kan? Peserta tapi mandiri ya? Ya, kayaknya gitu kan. Tapi keterangannya itu belum aktif di aplikasi, padahal dia sudah bayar lunas. Nah, itu kenapa Bang? Oke, nah untuk peserta mandiri itu, apabila sudah bayar iuran, itu kan dia berproses, dia nanti masuk ke bagian keuangan. Nah, di situ apakah sudah terbaca? Biasanya dia untuk aktivasi peserta itu otomatis, apalagi untuk peserta mandiri. Apabila mungkin terjadi kendala seperti itu, boleh dikoordinasikan, disampaikan ke kami melalui aplikasi mobil JKN dengan memilih menu itu informasi atau pengaduan gitu. Ya, gitu ya Kak Syakira Bilkis. Kalau memang sudah bayar, jadi nanti jika memang belum aktif di aplikasinya, boleh dilaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat atau langsung datang ke kantor. Itu bisa diaktifkan manual ya tambahannya, dengan syarat membawa bukti bayar tersebut. Mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Bang David, pembayarannya itu kan berproses ya, dari tempat pembayaran sampai naik ke keuangan BPJS Kesehatan. Nah, mungkin itu belum diterima sehingga belum aktif kartunya. Gitu ya, Kak Syakira Bilkis. Oke, kita lanjut Bang dari ini Abang atau Mas nih. Mas Ketut Haryanto. Nah, Kak, berapa lama aktifnya dari perusahaan ke Mandiri? Apa harus nunggu 14 hari? Nah, dari itu Bang. Gimana Bang? Ke Mandiri. Iya. Nah, kita pastikan dulu nih, dialihkan ke peserta mandirinya kapan? Misalnya dialihkan menjadi peserta ke mandirinya di pertengahan bulan ya, berarti di bulan ini itu masih menjadi tanggungan perusahaan apabila aktif ya kartunya ya. Nah, dia baru terhitung sebagai peserta mandiri per tanggal 1 bulan berikutnya, seperti itu. Dan dia akan membaca masa tunggu 14 hari untuk peserta mandiri. Seperti itu dari Kak Ketut Haryanto ya. Ya, oke. Gitu ya Kak Ketut. Jadi kalau memang dari perusahaannya, dia menunggu karena bulan ini dia masih dibayarkan full ya Bang ya, masih terdaftar di perusahaannya. Betul. Jadi ketika terdaftar di Mandiri harus menunggu di bulan depannya dan terbaca hitungan 14 hari. Nah, gitu ini, ya. Oke. Ini ada lagi Mus dari, ini lanjut nih jadi kayaknya. Jadi belum bisa dibuat berobat ya Kak. Nah, untuk Kak peserta Syakira. Ya, ini untuk Kakak Syakira ya. Lanjutannya tadi Syakira, kayaknya Bang. Untuk kartu yang sudah dibayarkan lunas seharusnya sudah bisa berobat Kak. Tapi karena statusnya belum aktif seperti yang kami sampaikan sebelumnya itu, Kakak boleh lapor dulu ke melalui aplikasi mobil JKN atau tanyakan langsung ke kantor BPJS boleh, atau kalau memang sudah ada rujukannya ke duta BPJS 1 yang ada di rumah sakit. Dan ketentuan ya Kak, memang sudah dibayarkan lunas, dan apabila Kak Sakila ya, Kak Sakira itu mendapatkan pelayanan rawat jalan, maka itu bisa diakses langsung.
Tapi apabila rawat inap, maka karena kakak Sakira adalah peserta mandiri, di situ nanti ada denda layanan dia. Denda layanan 5% dari tagihan rumah sakit. Gitu kakak Sakira. Oke, gitu ya Kak Syakira. Oke Bang, kita lanjut Bang. Dari Kak Mutia Ramadhani. Oh, ini kayaknya isu yang lagi hangat-hangat nih Bang ya. Iya, Kak, Musi. betul ada pemutihan BPJS kelas 3 ya. Nah Bang, itu gimana Bang? Nah. Sebenarnya kalau berbicara dia nggak tergantung kelas ya Bang ya. Iya. Yang diputihkan semua. Tapi di kami, BPJS Kesehatan sendiri, masih menunggu regulasinya itu seperti apa. Kami belum menerima regulasinya dan bagaimana cara pemutihannya itu belum ada regulasi yang menjelaskan diputihkan. Memang dari kementerian atau pemerintah kita sudah menyampaikan akan ada pemutihan. Jadi untuk sekarang kita menunggu dulu nih. Semoga nanti hasil dari regulasi yang ada itu terbaik untuk kita semua ya. Gitu ya Kak Mutia Ramadhani. Oke, kita lanjut dari Kak Riza. Bang, akun JKN Mobile saya tidak bisa login. Sudah saya bikin lupa password, tapi nggak bisa juga. Nah, itu kayaknya menerima kode OTP, Bang. Iya. Ya. Itu untuk menerima kode OTP, Kak Riza, dipastikan di BPJS Kesehatan itu kode OTP-nya itu harus diterima dengan minimal ada pulsa dari kartunya gitu. Jadi untuk kode OTP-nya bisa dikirimkan jika ada pulsa minimal 200 perak saja. Oke, selamat bergabung Mas Alex. Ini baru siap kerja ya kayaknya ya. Oke, ini kita lanjut dari Zeli Frianto. Kalau mau pindahkan BPJS ke kabupaten lain, gimana caranya Kak? Ini pindah Paskes berarti. Iya, ini kayaknya pindah Paskes ya. Kalau pindah Paskes, Kak Zeli Frianto boleh langsung dipindahkan saja dari apa? Dari aplikasi mobile JKN bisa langsung dipindahkan. Dia nanti bisa terpindah di kabupaten lain. Nah, kalau memang dia tanggungan pemerintah daerah, Mas, kalau antara kabupaten itu masih bisa. Yang tidak bisa itu adalah antar provinsi, itu tidak bisa dipindahkan kecuali tanggungan pemerintah pusat. Itu boleh di mana saja, di provinsi mana saja itu boleh dilakukan. Kita lanjut dari Desi Novitasari. Kenapa BPJS tiba-tiba nggak aktif? Padahal aku minggu lalu baru berobat. Nah, itu gimana Bang? Nah, ini banyak nih Kak Desi kejadiannya. Jadi kita pastikan kemungkinan itu Kak Desi adalah penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh negara ya. Nah, ini banyak nih kejadian Kak Desi, minggu ini berobat, minggu depan nonaktif. Kenapa ya Pak? Nah, jadi sesuai dengan ketentuan, jadi data peserta itu kan dikirimkan. Jadi Kak Desi itu nonaktif bisa jadi dikarenakan SK Kemensos. Nah, gitu Kak Desi. Jadi SK Kemensos ini mungkin menurut pemerintah Kakak sudah mampu. Kakak sudah mampu nih. Ya. Jadi tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah pusat seperti itu Kak Desi. Oke, kita lanjut ya dari Kak Atantri. Nah, saya sudah resign tapi kok status kepesertaan BPJS, PBI, APBN padahal nggak pernah ngurus pindah BPJS, PBI. Oh, ini Kak karena Kakak kan sudah resign, status kepesertaan Kakak itu gantung dia tanpa kepesertaan. Jadi ketika dia dilihat oleh pemerintah dan dicek datanya, itu berhak untuk menjadi peserta PBI APBN. Nah, itu didaftarkan ke PBI APBN. Mungkin seperti itu, Kak. Jadi ada surat dari Mensosnya atau dari Kementerian Sosial gitu ya, Kak Atandri. Ya. Nah, Oke, berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 3, Bang. Kita juga masih ada kegiatan lanjutan. Jadi bagi teman-teman yang masih mau bertanya, ya masih kepo-kepo nih tentang program JKN, bisa ditanyakan lewat sosial media kita ya Bang? Iya, boleh nanti pertanyaannya dikirim saja ke TikTok kita ini bisa, JKN_Batua, atau ke Instagram kita juga boleh, JKN_Batua juga. Iya. Nanti boleh dikirimkan saja pertanyaannya di sana. Insya Allah kita akan bantu jawab ya pertanyaan yang dikirimkan oleh
teman-teman semua ya seputar program JKN Atau bisa ini. akses Pandawa juga ya, Mus? Ya, Nah, untuk yang misalnya nih kita rangkum ya sedikit ya. iya, Untuk pengecekan keaktifan itu bisa Betul. di nomor Pandawa, itu bisa untuk meminta-minta informasi itu bisa di situ. Untuk mengecek tagihan juga bisa. Dari mobil JKN-nya sendiri juga di menu info iuran juga bisa ya. Untuk nomor Pandawanya kita ulang sekali lagi 08 11 8 165 165. Terima Ya. kasih. Mungkin sekian ya live kita pada hari ini ya. Terima kasih kepada Bang David sudah bersedia menjadi narasumber Iya. kita pada hari ini. Ya, untuk teman-teman dan sahabat JKN semua, terima kasih sudah bergabung, sudah tanya-tanya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, silakan dikirimkan di sosial media yang kita sebutkan tadi. Ya, sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.